Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang IC ya. Kali ini kita akan membahas sebuah IC, di mana IC ini adalah IC penghasil 3 dan 5 volt. Ada 2 SMPS yang bekerja di dalamnya, sehingga secara umum kita ketahui IC ini akan merubah tegangan 19 volt menjadi tegangan 3 dan 5 volt ya. Oke, IC ini adalah IC generik dari IC persamaan-persamaannya, dimana kita ketahui persamaan IC ini ada RT8205, kemudian RT223, RT51123, dan UP6182. Oke, dimana kita ketahui bersama bahwa IC ini akan merubah tegangan senilai 19 volt, kemudian akan dirubah menjadi energi magnetik oleh kedua MOSFET high dan MOSFET low nya ini. Kemudian energi magnetik itu akan dirubah menjadi energi listrik kembali oleh lilitan ini dan difilter oleh kapasitor, sehingga tegangannya menjadi konstan sebesar 5 volt, kemudian 3 volt di sampingnya. Ini adalah datasheet dari IC TPS 51125 itu sendiri. Oke, kali ini kita akan masuk di pembahasan bagaimana sistem kontrol atau sistem kendali, bagaimana si IC ini mampu menghasilkan tegangan pada outputnya ya. Kita tahu di pin V0 adalah output dari IC ini, V01 dan V02 di sini. Oke, yang awalnya tegangan senilai Vin dirubah menjadi tegangan 5 volt dan 3 volt. Itu adalah secara basic kita tahu IC ini bekerja secara demikian ya. Oke, di laptop kita tahu tegangan Vin dari IC ini bisa bernilai 19 volt dan bisa juga bernilai 12 volt, tergantung tegangan mana yang akan digunakan ya. Jika tidak menggunakan baterai maka 19 volt, yang artinya tegangan itu disuplai oleh si adapter laptop itu ya. Jika menggunakan baterai, tegangannya akan berubah menjadi 12 volt. Oke, jadi di video ini ya, kita akan mempelajari bagaimana tegangan 19 volt ini bisa berubah menjadi 5 volt dan 3 volt. Sistem kendalinya seperti apakah? Ya. Jadi sistem kendalinya itu seperti apa sehingga tegangan ini mampu bekerja dengan baik ya. Karena sebelumnya kita tahu bahwasanya tegangan 19 volt ini dirubah menggunakan kedua buah MOSFET ya. Kedua buah MOSFET ini. Kemudian dari kedua buah MOSFET itu akan merubah tegangannya menjadi energi magnetik, kemudian dikendalikan lagi atau dikembalikan lagi menjadi energi magnetik, atau dikembalikan lagi menjadi energi listrik dengan rata-rata 5 volt di sini. Oke, IC TPS 51125 ini terdiri dari 24 pin ya. Kita bisa lihat terdapat pin-pin yang penting yang perlu Anda catat di sini. Yang pertama adalah Vin di sini, kemudian EN0 atau enable, kemudian ada yang namanya Verec 3 di sini dan Verec 5 di sini ya. Kemudian ada lagi yang namanya pin and trip 1 dan pin and trip 2.
ya. Kemudian ada pin feedback di sini, ada 2 pin feedback ya. Kemudian ada yang namanya pin referensi, ya. Oke, kita lanjut ya. Pin Vin adalah suplai daya dari IC itu sendiri. Kemudian oleh IC ini tegangan tersebut dirubah menjadi 5 volt melalui pin yang namanya Vref 5 dan menjadi 3 volt melalui pin Vref 3 ya. Oke, dengan syarat pin enable di sini itu bernilai high atau floating ya, alias tidak di groundkan. Jadi pin EN0 ini adalah pin yang digunakan untuk mengenablekan atau mengaktifkan tegangan linear regulator ya. Untuk mengaktifkan tegangan linear regulator dari IC ini. Oke. Jadi kita tahu ini pin enable ini adalah pin yang digunakan untuk mengaktifkan linear regulator dari IC ini. Oke, paham ya? Linear regulatornya itu apa? Jadi linear regulator yang diaktifkan oleh enable ini yaitu berupa tegangan output linear regulator yang bernama Vref 5 dan Vref 3 di sini ya. Oke, nanti kita akan lebih dalam membahas tentang linear regulator itu di internal sirkuitnya ya. Oke, yang itu tadi adalah tahap pertama. Jadi ketika Anda mendapatkan IC ini, Anda harus pastikan parameter-parameter yang tadi itu harus terpenuhi. Selain itu Anda harus pastikan Vref-nya di sini. Nah, ini adalah pin Vref. Jadi pin Vref ini harus mengeluarkan tegangan senilai kurang lebih 1% ya. Di sini nilai Vref di sini pastinya adalah 2 volt. Nah, kalau Vref ini tidak ada tegangan atau bermasalah, maka Vref 5 dan Vref 3-nya itu pasti tidak akan keluar tegangan karena Vref ini digunakan sebagai apa? Sebagai acuan pengendali tegangan-tegangan lainnya ya. Jadi Vref ini digunakan sebagai acuan pengendali tegangan-tegangan lainnya. Jadi tegangan-tegangan lain itu diukur berdasarkan perbandingan Vref di sini. Oke. Karena kita tahu IC ini tidak dapat menjumlahkan, jadi dia hanya membandingkan antara tegangan-tegangan yang lain sehingga outputnya menjadi baku nantinya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ketika Vin ada, enable sudah hadir, Vref 3 dan Vref 5 dan Vref 3 hadir. Demikian juga referensi ini sudah hadir tegangannya.
maka dipastikan bahwasanya linear regulator di dalam IC ini sudah bekerja dengan baik ya. Jadi ketika kita mendapati titik ukur yang tadi itu sudah memenuhi syarat semua, kemudian outputnya belum hadir, maka kita bisa mengecek parameter-parameter yang lainnya ya, seperti salah satunya adalah pin entrip 1 dan pin entrip 2 di sini. Oke, kita bisa lihat ya, pin entrip 1 dan pin entrip 2. Apa sih gunanya pin entrip 1 dan pin entrip 2 di sini? Oke, kita bahas ya. Pin entrip 1 digunakan untuk mengaktifkan SMPS atau switching regulator. Jadi switchingnya di sini, switching untuk IC ini, yang untuk mengendalikan MOSFET ini enable-nya ya. Jadi enable-nya adalah pin entrip 1 dan pin entrip 2. Berapa nilai tegangan pin entrip 1 dan pin entrip 2 di sini? Jadi nilai tegangannya tergantung dari nilai besarnya resistor di sini ya, atau resistansinya di sini berapa. Karena kita hanya bisa mengetahui bahwasanya pin entrip di sini hanya akan mengeluarkan arus konstan sebesar 10 mikroampere. Jadi ketika di sini ada ada arus senilai 10 mikroampere, maka 10 mikroampere itu kita kalikan dengan nilai resistansi di sini. Ini berupa ini senilai 110 kilo ohm. Jadi ketika kita jumlahkan 10 mikroampere dikali dengan 110 kilo ohm, maka kita akan mendapatkan nilai tegangan senilai 1,1 volt. Karena kita tahu bersama untuk mengukur tegangan itu adalah V sama dengan I kali R. Oke, paham ya? Oke. Tadi kita sudah bahas mengenai pin entrip 1 dan pin entrip 2 di sini ya. Pin entrip 1 adalah pin entrip 1 dan pin entrip 2 adalah pin untuk membangkitkan sirkuit SMPS, tadi kita sudah bahas, sekaligus untuk mengatur batas arus atau current limit dari dari IC ini ya. Dan di pin ini merupakan sumber arus yang nilainya adalah konstan ya. Di pin entrip itu adalah sumber nilai arusnya adalah konstan dan tidak akan berubah, maka tegangannya bisa kita ukur ya. Jadi selain yang untuk syarat linear regulator ya, Anda harus pastikan pin entrip 1 dan pin entrip 2 itu mengeluarkan tegangan. Tegangannya berapa? Tegangannya adalah tergantung dari besarnya resistansi yang digunakan di sini, karena ini adalah sumber arus konstan senilai 10 mikroampere ya. Oke, jadi batas bawah dari pin entrip ini adalah 0,4 ya, 0,4 volt. Jadi teman-teman harus pastikan di sini harus bernilai di atas dari 0,4 volt. Nanti kita akan bahas di layoutnya ya. Saya sudah printkan ini. Oke, jadi jika syarat-syarat itu sudah terpenuhi, namun V0 masih belum bisa keluar juga, maka artinya ada kemungkinan dua masalah lagi ya, yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah nilai pin feedback di sini. Nilai pin feedback kemungkinan tidak terhubung atau putus ya, karena ini adalah terhubung ke pin atau output yang
namanya di sini V0. Ini tegangannya akan dikembalikan ke sini. Kemudian ada namanya resistor pembagi tegangan di sini ya. Nah, jadi nilai feedback ini harus ada. Oke, kita lanjut. Jadi itu harus diperhatikan tadi ya. Vin enable VREC 5 VREC 3, kemudian ada namanya V-referensi. Ini V-referensi harus hadir, ini adalah syarat utama linear regulator. Kemudian setelah itu terpenuhi, kita cek entrip 1 dan entrip 2 harus bernilai di atas 0,4 volt. Kemudian jika sudah belum jalan juga, belum keluar, maka kita bisa cek di pin feedback ini. Bisa jadi nilai resistor di sini mengalami melar ya. Jadi pin feedback di sini bisa ngaco nanti pengukurannya. Oke, kita masuk ke fitur selanjutnya dari IC ini. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah fitur charge pump dari IC ini ya, dimana dia akan mengeluarkan tegangan senilai 15 volt di sini. Oke, bagaimana prosesnya sehingga keluar tegangan 15 volt ini? Karena kita tahu bersama bahwasanya di laptop itu banyak menggunakan MOSFET yang dengan MOSFET tipe N channel, maka tegangan 15 volt ini diperlukan untuk mengendalikan gate dari MOSFET itu. Seperti kita tahu, MOSFET untuk menyalurkan tegangan 5 volt jika menggunakan N channel, maka gate-nya harus minimal 2 kali lipat dari tegangan inputnya. Oke, bagaimana sistem atau fitur charge pump dari IC ini bisa bekerja, yaitu dimana IC ini bisa mampu melipat gandakan tegangan sampai berlipat-lipat ya. Dia tidak terbatas, sampai berlipat-lipat mampu. Oke, dalam hal ini dia melipatkan 3 kali kelipatan ya. Ini 1, 2, 3. Bagaimana proses pelipatannya itu terjadi? Pada komponen charge pump ini kita bisa lihat ada yang namanya kapasitor dan dioda. Oke, diodanya menggunakan dioda Schottky di sini. Oke, yang pertama adalah kita membutuhkan yang namanya tegangan gelombang kotak. Jadi di sini gelombang kotaknya dihasilkan dari VCLK atau clock. Oke, di sini senilai 5 volt dengan gelombang kotak. Kemudian ada tegangan tambahan di sini dari V01. Kita tahu bersama V01 itu adalah tegangan senilai 5 volt juga. Jadi 5 volt clock di sini akan ditambahkan dengan nilai 5 volt. Terbentuklah tegangan 10 volt di sini. Kemudian 10 volt dilanjutkan melalui dioda, difilter oleh sebuah kapasitor, kemudian diteruskan lagi 10 volt dan tertambah oleh 5 volt, jadi akan keluar nilai tegangan sebesar kurang lebih 15 volt. Oke. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya ya. Oke, di sini saya sudah printkan ini ya tentang datasheet. Oke, setelah kita pelajari tadi, kemudian kita akan masuk ke fitur
yang namanya fungsional block diagram ya. Ini adalah bagian dalam dari IC itu, IC yang kita barusan pelajari.